Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama Putra Riyati. Di video kali ini, saya akan berbagi sedikit materi tentang pelajaran yang telah saya dapat di semester 4 ini, yaitu tentang EPS atau earning per share. Earning per share atau laba bersaham ini adalah rasio yang menunjukkan keuntungan yang akan diperoleh investor untuk per lembar sahamnya. Jadi EPS ini sangat penting bagi para investor untuk memilih investasi mana yang akan diambil, karena EPS ini menunjukkan seberapa besar keuntungannya yang akan diperoleh. Jadi semakin besar EPS maka semakin baik untuk investor tersebut. Earning per share atau laba bersaham ini adalah rasio yang menunjukkan keuntungan yang akan diperoleh investor untuk per lembar sahamnya. Jadi EPS ini sangat penting bagi para investor untuk memilih investasi mana yang akan diambil, karena EPS ini menunjukkan seberapa besar keuntungannya yang akan diperoleh. Jadi semakin besar EPS maka semakin baik untuk investor tersebut. Sebenarnya ada dua jenis EPS, yaitu basic EPS dan dilutive EPS. Tapi kali ini saya akan membahas tentang basic EPS. Cara untuk menghitung basic EPS sangat gampang, yaitu net income dikurangi dividen preference dibagi rata-rata tertimbang saham beredar. Nah, dari tiga komponen ini mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, net income. Net income biasanya bisa diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan tersebut, atau kalau mau menghitung caranya gross profit dikurangi expense dari perusahaan tersebut, lalu dikurangi pajak, ketemu net income. Nah, yang kedua yaitu saham preference. Ada dua jenis juga, yaitu kumulatif dan non kumulatif. Yang kumulatif mau ada pengumuman atau tidak untuk bagian dividen tetap digunakan sebagai pengurang net income tersebut. Sedangkan yang non kumulatif harus ada pengumuman pembagian dividen. Jika tidak ada pengumuman pembagian dividen maka tidak dijadikan sebagai pengurang net income. Nah, yang ketiga yaitu rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Itu sangat berpengaruh dari aktivitas perusahaan selama periode tersebut, yaitu seperti pembelian kembali atau menerbitkan saham, pembagian share dividen, atau melakukan stock split. Untuk lebih gampangnya mari kita langsung bahas contoh soal. Nah, di sini disebutkan PT Lugas mempunyai pada 1 Januari mempunyai 500.000 lembar saham yang beredar. Pada tanggal 1 Mei 2013 menerbitkan kembali 84.000 lembar saham. 1 September membeli kembali 42.000 lembar saham dan menjualnya kembali 1 November 72.000. Pada tanggal 1 Oktober melakukan stock split. Income before tax sebesar 5 juta. Perusahaan mempunyai saham preference 8% non kumulatif sebanyak 50.000 lembar dengan nilai pas 100 per lembar. Tidak ada pengumuman dividen pada tahun 2013. Tarif pajak 25%. Itulah basic EPS. Tadi kan diketahui 1 Januari sudah ada 500.000 saham yang beredar. Lalu 1 Mei menerbitkan kembali 84.000. Jadi total 1 Mei 584.000. 1 September menjual kembali 42.000. Total 1 September 542.000. Lalu 1 Oktober melakukan stock split, satu saham jadi 2 saham, jadi tinggal dikalikan 2 menjadi 1.084.000. Dan 1 November menjual kembali dari stoknya tadi sebesar 72.000, jadi total dia 1 September 1.156.000. Masing-masing total per bulan tadi dikali dengan periodnya masing-masing. Jadi 1 Januari ke 1 Mei dikali 4 per 12, 1 Mei ke 1 September dikali 4 per 12, 1 September ke 1 Oktober 1 per 12, 1 Oktober ke 1 November 1 per 12, 1 November ke 31 Desember 2 per 12. Lalu tanggal-tanggal sebelum dilakukan stock split juga dikalikan dengan jumlah stock splitnya. Jadi 1 Januari, 1 Mei, dan 1 September dikalikan 2 sesuai dengan stock split yang telah dilakukan perusahaan. Lalu tadi masing-masing dikalikan, hitung, lalu jumlah totalnya ketemu 1.096.000. Nah,
Tadi juga diketahui income before tax-nya 5 juta dan tax rate-nya sebesar 25%. Jadi net income before tax dikurangi tax-nya ketemu 3.750.000. Jadi basic EPS 3.750.000 dibagi 1.096.000 ketemu 3,42. Nah, untuk dividen preferensinya sendiri tadi kenapa tidak dimasukkan, karena visual diketahui bahwa dividen preferensi tersebut non kumulatif dan tidak ada pengumuman pada tahun tersebut, jadi tidak perlu dimasukkan dalam hitungan. Ya, itu tadi sedikit materi yang bisa saya bagi buat teman-teman sekalian. Dan sekarang pesan-kesan buat sama di kelas Pak Haris. Sama di kelas Pak Haris itu sebelumnya kita bicarakan Pak Haris. Pak Haris itu orangnya baik, ramah, pengertian, dan apalah yang baik-baik. Selama di kelas juga mau mengayomi semua mahasiswanya. Gak ada satupun mahasiswanya yang gak ngerti terus ditinggal, harus ngerti semua baru lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi semua mahasiswanya mengerti apa yang diajarkan Pak Haris. Cara mengajarnya juga efektif di kelas, membentuk kelompok-kelompok kecil gitu, sangat membantu mahasiswa untuk mengerti pelajaran yang susah. Ya, saya pribadi sangat berterima kasih pada Pak Haris sudah mau membimbing kelas 4Z selama 1 semester ini. The best lah Pak Haris.